Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini gua mau masuk ke warna. Sebenarnya sih masih branding ya. Dari tadi kemarin bahas nat, terus cat, ya kan? Sekarang masuk ke warna. Kok bisa dilalah pas begitu? Karena kemarin ada yang tanya nih ke gue, cuman belum sempat gue jawab karena pas nanya sore gue masih di jalan, ya kan? Pas nanya apa di kantor gue ya, pokoknya intinya gue sibuk gitu. Pas nanya malam, kebetulan biasanya kan gue suka sampai malam gitu ya, cuman ini gue udah tidur lebih cepat, jadi gue belum bisa ngejawab tuh karena ya gimana ya, namanya gue pengen bangun lebih awal, jadi gue tidur lebih cepat. Kalau gue masih jawabin ya nggak kebagian tidur cepetnya kan, jadi gue jawab aja. Nah, kenapa kok gue jawabnya lewat video, biar sekalian mungkin teman-teman yang punya pertanyaan atau rasa kepenasaran atau ngalamin hal yang sama bisa sekalian dapat jawaban gitu. Walaupun mungkin ini sekali lagi jawabannya gue mungkin belum tentu bener juga, karena Vespa itu kan luas. Vespa itu banyak kejutan-kejutannya. Kita nggak bisa mendeklar, wah ini begini, ternyata ada yang lain. Terus mau ngomong apa? Ya kan? Jadi Vespa bukan untuk diperdebatkan, tapi kita juga nggak bermaksud kehilangan benang merah. Jadi kita tetap harus cari nih sejarahnya bareng-bareng, kita diskusikan tanpa merasa si A lebih sok paling Vespa katanya, atau wah ini paling ngerti paling apa. Ya nggak juga, kita sama-sama belajar. Makanya gue selalu menempatkan diri bahwasanya gue cuma tahu sedikit, jadi teman-teman bisa cross check atau mungkin bisa tanya ke yang lebih ahli. Oke, masuk aja pertanyaannya soal warna. Kebetulan ini spesifik ya, sprint bagol. Sebenarnya sprint bagol ini menarik nih, sprint bagol 74, 75 gitu. Itu udah berulang-ulang kali gue jelasin di video-video gue bahwasanya sprint itu kalau di luaran itu tahun 69 sampai 79 kalau nggak salah. Cuman di dan motor itu 74, 75, dan gue 76 juga ada. Nah sekarang kita mau tolak-tolak gimana? Ada yang 78, ada yang 79 original cat gitu. Kan gimana kita bertentangan. Makanya kalau gue suka menyarankannya biar aman, lu cari aja 01, 02. Walaupun nggak mutlak ya 01, 02. Ini penjelasannya, penjabarannya panjang banget. Karena kalau sprint harusnya ada yang logonya pecoret. Ternyata nggak cuma pecoret aja kita temukan. Di perjalanannya kita menemukan pecoret. Ini yang terakhir gue temuin ya, jadi gue skip dulu. Gue nemuin cung, terus gue juga nemuin cung akar. Nah yang terbaru update gue nemuin nih pecoret akar. Lebih ujang lagi kan. Jadi ada 4 tuh gitu. Oh ya, yang dimasuk akar itu jadi logo pecoretnya atau cung yang kayak ada akarnya gitu. Makanya gue bilangnya cung akar atau pecoret akar gitu. Untuk lebih jelasnya teman-teman scroll aja ke bawah deh, udah ada videonya yang gue jelasin soal cung akar. Kalau yang pecoret akar gue belum bikin videonya tuh. Lanjut masuk ke pertanyaan ya, biar nggak melebar kemana-mana karena Vespa ini luas banget pembahasannya. Ada yang tanya nih DM gue, Bang Eman ini. Nah cuman pertanyaannya nih kagak jelas. Sekalian dah nih gue ngomong nih, maksudnya kagak jelas sih gini, gambarnya gitu. Bang Eman, gue mau tanya, emang ada nih, kurang lebih ya singkatnya, emang ada ya sprint bagol 74 warna putih gitu. Ya gue bilang bisa jadi ada. Nah yang pertama, kalau gue langsung gue tanya catnya ori apa enggak, karena itu mutlak tuh. Kalau seandainya itu memang warna jarang atau warna nggak ada, terus kita main bilang nggak ada, kan thanksin ya, karena dunia Vespa ini luas. Walaupun berdasarkan pengalaman kan kita kan,
tapi kan kadang-kadang pengalaman kita berarti kurang. Maksudnya dalam artian ternyata ada lagi loh di dunia sana atau di bagian lain di perpespan ternyata ada loh gitu. Tapi kan kita harus cari, tadi kayak gue bilang, benang merahnya. Bang, ada nggak bang sprint bagol 74 warna putih? Nah, kalau berdasarkan pengalaman memang itu warna jarang ya. Gue gak bilang nggak ada, itu warna jarang, rare. Warna-warna apa sih yang umumnya ada gitu? Yang umumnya ada itu abu-abu jelas ya. Nah, pada dulu itu penulisan kata-kata bahasa asing masih boleh tuh dulu. Kan dulu sempat boleh, nggak boleh, terus sekarang udah cuek aja kayaknya, boleh lagi ya, boleh dicabut tuh peraturannya dulu kan sempat apa-apa pakai bahasa Inggris kan. Nah, sama juga di dokumen tuh, kan nggak cuma di perumahan aja kan, Green Lake, Riverside, ya kan, pinggir kali, kayak gitulah. Nah, di BPKB juga tertulis begitu, BPKB STNK, kayak contoh kayak English Red, Red Saturno, Real Black, Real White, kayak gitu-gitu. Jadi penulisan itu masih bahasa asing yang dipergunakan. Kembali lagi ke soal sprint ini nih. Nah, di sprint itu tuh yang gue tahu tuh warna rare-nya di kuning. Kasta tertinggi katanya dulu sempet rame banget tuh tahun berapa, katanya paling tinggi itu warna gold. Kenapa warna gold paling tinggi? Karena pada eranya harganya di atas dari sprint yang warna pada umumnya. Sprint warna umumnya warna apa? Warna biru, ya kan? Warna hijau. Nah, hijaunya ini hijau ya. Maksudnya hijau tok gitu. Dia tertulisnya hijau gitu. Karena kan ada lagi tuh hijau Sumatera, ada lagi tuh dia agak pekat, ada juga hijau lumut. Kayak model-model lumut, kayak hijau lumut tuh pada umumnya di Vespa HUT DKI. Nah, itu juga jadi rancu lagi. Akhirnya Vespa yang berwarna hijau lumut udah dianggapnya Vespa HUT DKI. Akhirnya dibikinlah Vespa HUT hutan. Ya agak melenceng lagi jadi jalurnya, karena Vespa tuh luas banget. Asik banget tuh Vespa tuh dibahas sambil ngopi. Ini gua kopinya lupa nih. Kopi sama smoke kelewatan nih. Kita kayak sambil ngobrol aja ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi balik ke sprint. Sampai mana tadi tuh? Sampai kicep gua gara-gara itu. Nah, warna ya. Dia ada tadi warna gold ya. Nah, yang umumnya itu sprint itu warna biru. Biru biasanya tertulisnya kalau nggak biru doang, medium blue tuh. Sama hijau. Terus ada lagi kuning. Kuning kadang-kadang ditemuin tulisannya yellow kadang-kadang gitu. Nah, untuk abu-abu itu biasanya tertulisnya metallic gray. Biasanya tuh tertulis itu. Nah, warna-warna lain itu dimungkinkan ada, nggak cuma itu aja. Nah, sekarang pertanyaannya nih, itu warnanya putih ada enggak? Nah, ini nih sekalian nih buat temen-temen nih, kalau nanya ke gue, kasih datanya yang detail, jangan sepotong. Ngasih foto juga sepotong, pelit banget gitu. Ngasih foto yang full aja gitu, apalagi nanya Vespa, bang ini Vespa ori apa kagak bang? Kasih foto satu, cek bagian ini doang. Atau gue kicer, emang gue dukun, emang gue cenayang, gue bisa ori tuh berdasarkan terawangan gue. Enggak gitu juga kan, gue mesti cek, mesti teliti gitu. Kasih foto BPKB di tahunnya doang, kasih ini STNK ininya doang ya, lalu kasih aja full jebreng gitu. Tenang, kalau gue orang yang paham etika, gue kagak bakal nyeloncong ngambil, ya kan. Kecuali kalau ada yang tiba-tiba nawarin, gue nggak tahu dah itu barangnya apa bukan. Tapi kan gue bisa ketahuan kalau lu udah ngasih gambar lengkap, oh nyata lu ada di sini gitu. Dan lu mendingan per-peran aja kalau nanya ke gue, karena ini gue jadi curhat, gak apa-apa ya, biar temen-temen tahu juga nih yang pada pengen tanya sama gue. Lu mendingan per-peran aja, lu mau beli, udah beli apa gimana? Ini kalian gue curhat jadinya. Jadi banyak yang udah beli terus nanya ke gue, terus akhirnya gue jawab berdasarkan pandangan dan pendapat gue. Akhirnya lo nyesek, salah, terus lo komplain ke orang yang ngejual, lo minta balik atau apa, kan jadi gue kagak enak. Lo kalau mau kayak begitu, sebelum lo transaksi, sebelum lo deal, lo baru pantau-pantau doang, lo tanya, oh kira-kira ini oke apa gimana?
Kalau oke lo sikat, kalau enggak ya, atau kalau pandangan gue salah, lo cari lagi pandangan yang lainnya sampai itu baru yang benar. Nah kalau ke gue, kalau lo mau nanya, lo kudu detail, tenang. Gue tahu etika, gue paham etika, gue kagak bakal nyelongcong. Atau kalau gue memang gue demen, gue akan langsung to the point orangnya. Bang, cakep nih barang, gue yang nyenggit gimana nih, gitu. Jadi lo kasih info data ke gue yang jelas. Jadi gue bisa mengolah data itu ibarat katanya gitu. Masuk ke fokus awal tadi, ada kagak nih sprint bagol tahun 74, mana kode mesinnya 0102 lagi, ya kan, identik bagol banget itu kan, bener kagak? Biasanya balik lagi, bolak balik gua akan chat ori apa kagak, ya kan. Kenapa gue tanya chat ori? Kalau chat ori nggak bisa terbantahkan, men, ya kan. Kita mau bilang kagak ada, chatnya ori, ya kan. Nah kalau chatnya udah nggak ori gimana bang? Kalau dari pen itu menjadi salah satu tanda keraguan-raguan. Walaupun udah ada kuat ya, bagolnya ori, stangnya 01, 02. Karena bagol sekarang banyak bagol-bagolan juga kan. Karena harga bagol mahal jadi dibagol-bagolin. 01, 02 putih, tapi udah repaint. Baru kita masuk ke sektor surat. Dilihat suratnya tahun 74 itu, sepengetahuan gue itu bukunya warna hitam. Nah tapi dia buku BPKB-nya warna apa? Warna merah. Warna merah itu kalau nggak salah start dari 78 ke 79 gitu ya. Nah kita lihat nih, gue sampai buka petty box apa box ini ya nih, buat per BPKB-an. Nah ini, aduh gue gak bawa kacamata lagi. Mata gue akan kicau ya. Gue ambil kacamata dulu bentar, tungguin. Nah ini gue udah ambil kacamata nih. Set. Baru nih terang di dunia. Nih buku BPKB. Jadi temen yang nanya itu buku BPKB-nya orisinil tapi warna merah. Nah buku BPKB warna merah itu sepengetahuan gue sih ya, itu dia udah tahun 79 tuh, 79, 78. Ini BPKB merah nih tahun 79 ya, tahun 79. Gue ada beberapa BPKB. Jadi warna BPKB itu hitam, merah, hijau. Itu yang bahannya begini ya. BPKB lama nih. Bahannya model-model kayak begini. Nih 88. Ini gue bukan pamer BPKB ya. 86 tuh. Nah, kita masuk aja yang ke hitam. BPKB hitam itu tahun 60-an ya, udah pasti ya. Tuh, 76 aja masih hitam. 76 masih hitam. 76 masih hitam ya. 73 udah pasti. Nah, ini 69 nih kayaknya nih. Ini berapa nih? Nah, ini 74. Nah, tuh. BPKB 74 warnanya masih hitam. Ya kan, kalau tuh teman bilang BPKB masih BPKB lama, tapi kok merah? Ada kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu apakah motor itu lakunya di tahun 80-an? Itu apakah motor itu di 80-an? Kalau ada bilang gini, enggak bang, itu mungkin baru dicetaknya tahun 80-an. Nah, kembali jadi pertanyaan, apakah Vespa itu dari tahun 74 sampai tahun 80 kagak laku-laku? Sehingga diterbitkan BPKB-nya tahun 80, sehingga menjadi buku BPKB merah. Nah, kan selama itu loh, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 6 tahun. Selama itu kah iya Vespa itu nggak laku? Baru diterbitkan. Nah, itu jadi pertanyaan. Kedua, apakah itu warna udah diganti warna sehingga sampai ke BPKB-nya? Pertanyaan tuh. Nah, kalau seandainya pada zaman dulu itu ya, kalau seandainya lu ganti warna, itu tetap ada di BPKB warna hitam, BPKB awal. BPKB awal warna hitam. Nah, di bagian halaman kan BPKB ada halaman-halamannya. Kalau ganti warna biasanya
ada tulisannya tuh, ganti warna, balik nama atau ganti nama gitu. Itu di lembar-lembar berikutnya. Makanya kenapa nyerempet sedikit buku yang BPKB lama teman-teman pada tetap mempertahankan yang kalau masih ada gitu ya. Kenapa? Karena di BPKB lama lah tersimpan sejarah Vespa kalian. Dari mulai Vespa itu dari awal, biasanya dari awal tertulis nih di sini nih. Kenapa kacamatanya gue copot? Awal kepemilikan itu ada di sini. Berdasarkan faktur nih, keterangan lain-lain berdasarkan faktur, bla 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 bla. Cara impor maksimal kehijauan lama tuh cara tuh apa CKD, completely knockdown, apa semi knockdown atau build up. Tuh berdasar keterangan lain-lain, berdasarkan faktur atas nama ini bla 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 bla. Nah, ada sejarah kepemilikan awal, fakturnya itu pembelian pertamanya itu dari siapa gitu, pendaftaran STNK-nya juga ada kan di situ. Nah, kenapa jadi pertanyaan buku itu warna merah? Ganti buku atau terbit buku itu bisa jadi BPKB-nya hilang. Tapi kalaupun BPKB hilang, di depan di sini nih biasanya, mana ya BPKB ya? Di sininya nih di bagian depan pokoknya ya, itu suka ada tulisannya tuh, ada stem gitu, duplikat. Biasanya suka ada kayak begitu, teman-teman. Nah, itu juga jadi pertanyaan nih, karena kan tiap samsat ini mungkin dia lakunya pada tahun 80 itu udah kehabisan yang hitam ya, karena memang udah merah ganti ya. Itu emang jadi pertanyaan juga gitu. Kan kita jadi sujud, apakah Vespa itu udah repaint karena pengen, maksudnya bukan dari repaint, pengen di repaint akhirnya sehingga ganti buku. Nah, itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kita kan nggak bisa nih, kita belum tahu tuh cek detail Vespa itu gimana. Akhirnya nih yang termudah kita cek tepung biasanya kalau gua. Karena tepung zaman dulu tuh kadang-kadang suka luput di cat. Suka luput di cat dari warna luarnya gitu, atau dalam tangkinya masih ada kan sisa-sisa itu warna putih. Gitu. Kita harus cari, selidikin. Tuh. Jadi biar nggak menduga-duga gitu. Cuma tadi soal surat kurang lebih seperti itu ya. Untuk surat menyurat itu kita jadi satu kesangsian lagi karena kok di tahun 80. Tapi BPKB lama, bener BPKB lama, cuman nggak period koreknya. Kalau selama ini kita ngomongin soal warna cat, Vespa, aksesoris yang period korek itu sesuai tahunnya. Ini kita ngomongin BPKB atau di dokumen yang period korek. Gitu, sesuai awal keluar dari tahun unit itu di launching atau dikeluarkan atau dijual. Begitu teman-teman. Balik lagi, ada nggak bang Vespa Sprint warna putih? Kenyataannya ada. Gitu. Nah, tapi tadi hal-hal yang jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan kayak catnya nggak orisinil, BPKB-nya BPKB lama tapi nggak period korek, atau hal-hal yang lainnya. Sementara untuk setang orisinil, nomor kodenya 0102, tahunnya bener gitu. Sekali lagi, gua nggak bermaksud jadi so tahu, so paling Vespa. Kita diskusi bareng-bareng. Mudah-mudahan ini juga jadi info wawasan nih buat gua nih. Gitu. Ada nggak Vespa Sprint 1974 atau Sprint Bagol 7475 deh, kita langsung ambil dari situ, warna putih. Buat teman-teman mungkin yang tahu, yang lebih tahu dari gua, boleh tulis di kolom komentar. Syukur-syukur bisa DM gue ngasih unjuk yang original cat, ya kan? Jadi pengetahuan dan akan gue kontenin lagi nih. Ternyata nih ada nih Vespa Sprint warna putih, gitu. Dari gue itu aja sih ya. Video singkat ini, mohon dimaafin kalau mungkin rada berputar-putar. Dimaafin juga kalau gue nyelipin curcolan gue. Gue insya Allah akan jawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke gue, walaupun agak lambat karena gue juga punya pekerjaan, ya kan. Gue juga punya hal-hal lain yang gue kerjain selain di dunia pervespaan. Tapi insya Allah komen kalian, DM kalian, pertanyaan kalian, gue akan jawab sebatas yang gue tahu dan yang gue ketahuin. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Tombol loncengnya jangan kaja lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gue, Eman Vigano. Ciao.